mana bang? Kapan bang tuh? Yang baru. Beranda lah ya. Pak Tanggung. Mohon kepada semua yang berada di belakang untuk dapat duduk bersama. Bagaimana tamu yang dari belakang juga akan dapat tetap bersama-sama di majelis yang mulia ini. Yang hadir pada malam ini, penghormatan kami kemudian penghormatan kami kepada unsur TNI dari Pangda yang telah membantu acara ini. Ke Jakarta siap dan benar menginap 1 minggu siap tanpa dibayari oleh Habib Rizik siap datang. Setuju? Oleh karena itu saya Ahmad dari Aceh datang sebelum Allah nanti pesantren di Jakarta. Nanti kita lihat jamaah tabligh kayak apa. Yaitu kita akan kumpul di masjid. Kita akan diam di masjid. Waktu tidur. Tapi waktu gak tidur tuh pesan. Ini ngerokok habis berapa? 1 bungkus duitnya. Tenang. Jalan. Tutup. Untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah, yaitu peringatan. Untuk apa diberikan peringatan oleh Allah? Pertama, itu bisa menghapus dosa. Alhamdulillah. Yang ketiga, manakala musibah tersebut agar kita tidak mengulanginya, supaya sedikit pun dalam diri kita selalu maksiat, selalu berbuat dosa, selalu durhaka, maksiat, berkelibang dosa, musibah datang mencabut kita punya nyawa, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Artinya ini merupakan perintah bagi kita semua. Wajib kita menegakkan hukum Allah. Wajib kita menegakkan hukum Al-Quran. Wajib kita menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Betul? Takbir. Berikutnya saudara, pada surat Al-Maidah ayat 50, saudara, Allah sindir. Siapa yang disindir oleh Allah di dalam menegakkan hukum Al-Quran? Orang-orang yang tidak menegakkan hukum Islam. Apa kata Allah kepada mereka? Apa hukman jahiliyah yabghun? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka mau menerapkan aturan jahiliyah? Apa mereka ingin menjalankan daripada kehidupan jahiliyah? Kemudian Allah menyatakan waman ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih bagus? Ayat ini kalimat bertanya bukan buat nanya, tapi kalimat bertanya adalah ada satu pun yang hukumnya lebih bilang, oh Habib ini mempolitisasi masjid. Adakah yang ngomong begitu? Adakah yang ngomong begitu? Mulutnya bau jigong. Ayo saya mau tanya semua, surat Al-Maidah ayat 51, firman siapa? Allah. Jawab yang kompak, firman siapa? Allah. Kalam siapa? Allah. Begitu boleh gak dibaca di masjid? Boleh gak dibaca di khutbah? Boleh gak dibahas di majelis taklim? Boleh gak dibahas di menasa? Boleh gak dibaca di daya? Boleh gak disampaikan dalam tabligh akbar? Boleh tidak? Boleh tidak? Masa dibilang mempolitisasi majelis? Ngomong, lu ngomong membeduk yang gak bisa jawab.
Allah menyampaikan ajaran agama supaya umat Islam tidak tertipu dan tidak terjebak. Betul? Siap terapkan surat Al-Maidah 51. Siap bela Al-Quran. Siap tegakkan Al-Quran. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Tadi Ahok, sekarang PKI. Lu banyak bener pesenannya lu. Lu kan kalau semua dibahas ceramahnya sampai subuh. Insyaallah lanjut. Takbir. Saya tanya sekarang kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Siap tegakkan hukum Allah? Siap tegakkan hukum Al-Quran? Baik. Tancapkan baik-baik bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Betul? Mana lebih tinggi, konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi, konstitusi atau Al-Quran? Yakin? Percaya? Betul? Saudara, kenapa ayat suci lebih tinggi dari ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, harga mati yang harus ditaati. Sudah, betul? Betul? Sedangkan ayat konstitusi, saudara, itu hasil produk akal manusia. Coba-coba, saudara, untuk tidak menegakkan hukum Allah. Bahkan Allah memberikan pernyataan, hukumnya lah yang paling baik. Hukum Allah lah yang paling bagus, saudara. Dan kemudian muncul Yahuda wan Nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman. Terus pedoman kami Al-Quran, petunjuk kami Al-Quran, satukan kami. Beting di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan seluruh dosa kita, seluruh dosa kita.